Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan materi hasil dari diskusi kami, di sini alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yang dimana saya sendiri adalah nama saya Diah Milasari, dan rekan kami ada Pak Fahrizal Utama dan Mbak Farisa Mardiani. Yang dimana di sini kami akan menyampaikan materi hasil dari diskusi kami, yaitu tentang teori pragmatik. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas beberapa sub dari teori pragmatik itu sendiri. Nah, pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Pembelajaran bahasa di Indonesia di sekolah dasar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik atau siswa dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, perlu kita mengkaji atau menelaah suatu pendekatan dalam pendidikan itu tersebut. Orientasi belajar mengajar bahasa berdasarkan tugas dan fungsi berkomunikasi itu disebut dengan pendekatan komunikatif. Dengan berorientasi pada suatu komunikasi, pembelajaran bahasa juga dapat didekati melalui salah satu bidang kajian, yaitu pragmatik. Pengajaran bahasa dengan pendekatan pragmatik lazim disebut dengan fungsi komunikatif dengan sejumlah fungsinya. Pragmatik merupakan suatu kajian bahasa dengan melibatkan berbagai aspek yang luar biasa, yang mampu memberi makna. Nah, kemampuan untuk mengkaji hal-hal di luar dari bahasa pasti akan sangat membantu peserta didik dalam mengaplikasikan kompetensi berbahasa yang dimiliki secara praktis dan kondisi yang nyata. Dengan pendekatan pragmatik ini, dalam pembelajaran bahasa, diharapkan peserta didik itu akan lebih dapat mengaktualisasikan kemampuan berbahasa yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun rumusan makalah yang kita ulas di sini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori pragmatik. Yang kedua adalah bagaimana kedudukan teori pragmatik dalam pembelajaran bahasa. Yang ketiga, bagaimana contoh pembelajaran dengan berdasarkan pada pendekatan pragmatik. Dan yang terakhir adalah bagaimana teknik evaluasi pembelajaran dengan berdasarkan pada pendekatan pragmatik. Dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuannya yang pertama, mengetahui pengertian dari teori pragmatik, dan yang kedua, mengetahui kedudukan teori pragmatik dalam pembelajaran bahasa. Yang ketiga, mengetahui contoh pembelajaran berdasar pada pendekatan pragmatik. Dan yang terakhir adalah mengetahui teknik evaluasi pembelajaran dengan berdasarkan pada pendekatan pragmatik. Adapun menurut para ahli di sini, pragmatik itu yang pertama menurut Leach tahun 1993, yaitu pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang semakin dikenal pada masa sekarang ini. Walaupun pada kira-kira 2 dasawarsa atau ilmu ini jarang atau hampir tidak pernah disebut oleh para ahli bahasa. Dan yang kedua, dari menurut Purwo tahun 1990 mendefinisikan pragmatik sebagai telaah mengenai makna tuturan menggunakan makna yang terikat konteks. Dan yang ketiga adalah menurut Verhaar tahun 1996, pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar, dan sebagai
pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-hal ekstralingual yang dibicarakan. Nah, pragmatik mengkaji kondisi-kondisi penggunaan bahasa manusia yang ditentukan oleh konteks kemasyarakatan. Penggunaan bahasa ini bersifat real atau nyata yang melibatkan penutur dan mitra tutur dalam situasi pemakaian tertentu atau mengenai hal-hal tertentu. Selanjutnya adalah sejarah dari pragmatik itu sendiri. Pemakaian dari istilah dari pragmatik dipopulerkan oleh seorang filsuf yang bernama Charles Morris pada tahun 1938 yang mempunyai perhatian besar pada ilmu pengetahuan tentang tanda-tanda atau semiotik. Nah, dalam semiotik, Morris membedakan 3 cabang yang berbeda dalam penyelidikan. Yang pertama adalah ada sintaktik atau sintaksis, yaitu telaah tentang relasi formal dari tanda yang satu dengan tanda yang lain. Semantik, yaitu telaah tentang hubungan tanda-tanda suatu tanda-tanda satu dengan tanda yang lain. Nah, sedangkan semantik yaitu telaah tentang hubungan tanda-tanda dengan objek yang dimana tanda-tanda itu diterapkan. Dan yang ketiga adalah pragmatik. Nah, pragmatik ini merupakan telaah tentang hubungan tanda-tanda dengan penafsir. Nah, ketiga cabang tersebut kemudian lebih dikenal dengan teori trikotomi. Nah, Morris memberikan contoh interjeksi seperti oh, come here, good morning, dipengaruhi oleh hukum pragmatik, yaitu bahwa variasi retoris dalam alat puitis hanya muncul di bawah kondisi tertentu dalam batas-batas pemakaian bahasa. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Farisa Mardiani. Ya, terima kasih Mbak Mila atas waktunya. Saya akan membahas tentang jenis-jenis pragmatik. Yang pertama adalah tindak tutur. Tindak tutur adalah salah satu analisis pragmatik yang mengkaji bahasa dengan aspek pemakaian aktualnya. Yang kedua ada jenis-jenis tindak tutur, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Ilokusi adalah tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan kalimat sesuai dengan makna di dalam kamus dan menurut kaidah sintaksisnya. Tindak tutur ilokusis yaitu tindak tutur yang mengandung maksud berkaitan dengan siapa bertutur kepada siapa, kapan, dan di mana tindak tutur itu dilakukan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perlokusi. Tindak tutur perlokusi yaitu tindak tutur yang pengujarannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur. Tindak tutur perlokusi memiliki akibat tuturan atau hal yang dilakukan pendengar akibat ilokusi. Tindak tutur perlokusi terjadi bila lawan tutur melakukan sesuatu setelah adanya lokusi dan ilokusi. Yang ketiga yaitu pembagian tindak tutur. Pembagian tindak tutur ada 4, yaitu langsung, tak langsung, literal, dan non-literal. Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang sesuai dengan fungsi kalimat yang membentuknya. Misalnya kalimat berita, tanya, dan perintah. Tindak tutur tak langsung yaitu tindak tutur yang tidak sesuai dengan fungsi kalimat yang membentuknya. Tindak tutur literal, tindak tutur yang memiliki maksud yang sama dengan kata-kata yang menyusunnya. Tindak tutur non-literal yaitu tindak tutur yang memiliki maksud yang berlawanan dengan kata-kata yang menyusunnya. Yang ketiga, yang selanjutnya ada implikatur. Implikatur mengacu kepada jenis-jenis kesepakatan bersama antara penutur dan lawan tuturnya. Kesepakatan dalam pemahaman bahwa yang dibicarakan harus saling berhubungan.
Hubungan atau keterkaitan itu sendiri tidak terdapat pada masing-masing ujaran. Artinya, makna keterkaitan itu tidak diungkapkan secara harfiah. Di dalam implikatur, hubungan antara tuturan yang sesungguhnya dengan maksud tertentu yang tidak bersifat tidak mutlak. Yang kedua, adapun jenis-jenis implikatur konvensional dan implikatur non-konvensional. Implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata, bukan dari prinsip percakapan. Implikatur non-konvensional atau implikatur percakapan adalah implikatur pragmatik yang tersirat di dalam suatu percakapan. Di dalam komunikasi, tuturan selalu menyajikan suatu fungsi pragmatik, dan di dalam tuturan percakapan itulah terimplikasi suatu maksud atau tersirat fungsi pragmatik lain yang dinamakan implikatur percakapan. Selanjutnya ada deiksis. Deiksis menurut Cahyono tahun 1999. Deiksis adalah suatu cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang hanya dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicaraan. Selain menurut Cahyono, Agustin mengutip deiksis adalah kata atau frasa yang menunjuk kepada kata, frasa, atau ungkapan yang dipakai atau yang telah diberikan. Adapun jenis deiksis ada deiksis orang, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Deiksis orang adalah pemberian rujukan kepada orang atau pemeran serta dalam peristiwa berbahasa. Dalam kategori deiksis orang, yang menjadi kriteria adalah peran pemeran serta dalam peristiwa berbahasa tersebut. Deiksis tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi ruang atau tempat yang dipandang dari lokasi pemeran, serta dalam peristiwa berbahasa itu. Dalam berbahasa, orang akan membedakan antara di sini, di situ, dan di sana. Hal ini dikarenakan di sini lokasinya dekat dengan pembicara, di situ lokasinya tidak dekat dengan pembicara, sedangkan di sana lokasinya tidak dekat dari si pembicara dan tidak pula dekat dari pendengar. Yang ketiga adalah deiksis waktu. Deiksis waktu adalah pengungkapan atau pemberian bentuk kepada titik atau jarak waktu yang dipandang dari waktu sesuatu ungkapan dibuat. Yang keempat ada deiksis wacana. Deiksis wacana adalah rujukan kepada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau yang sedang dikembangkan. Deiksis wacana ditunjukkan oleh anafora dan katafora. Sebuah rujukan dikatakan bersifat anafora apabila perujukan dan penggantiannya merujuk kepada hal yang sudah disebutkan. Sedangkan sebuah rujukan atau referensi dikatakan bersifat katafora jika rujukannya menunjuk kepada hal yang akan disebutkan. Yang terakhir ada deiksis sosial. Deiksis sosial adalah pengungkapan atau menunjukkan perbedaan ciri sosial antara pembicara dan lawan bicara, atau penulis dan pembaca dengan topik atau rujukan yang dimaksud dalam pembicaraan itu. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan dari teori pragmatis. Kelebihan teori kebenaran pragmatis yang pertama adalah objek yang dikaji faktual atau berdasarkan fakta. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara cepat. Adapun kelemahan teori kebenaran pragmatis, yang pertama adalah kebenaran bersifat dinamis, dan yang kedua adalah membuat seseorang memiliki sifat membenarkan segala cara. Untuk topik selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Farizal, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Farisa atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Farizal Utama akan mencoba untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan mencoba memaparkan tentang kedudukan pragmatik dalam pembelajaran bahasa. Kurang lebihnya ruang lingkupnya adalah ruang lingkup sekolah dasar.
Seperti yang kita ketahui secara luas, telah diketahui bahwa mutu pendidikan di Indonesia itu termasuk kurang atau bahkan bisa dikatakan rendah, dikaitkan dengan pendidikan dalam bidang bahasa. Guru lebih banyak memberikan teori dalam pembelajaran daripada memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan bahasa yang mereka pelajari. Jadi guru lebih banyak mengajarkan tentang bahasa, tetapi tidak memberikan kepada peserta didik bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, setelah hal tersebut disadari, kemudian muncul pendekatan baru dalam pengajaran bahasa yang kita kenal dengan pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif dilaksanakan melalui konsep baru yang disebut dengan pragmatik. Itulah yang sedang kita paparkan pada kesempatan kali ini. Nah, beberapa ahli sudah memberikan pendapatnya tentang teori pragmatik. Salah satunya dari Levinson. Dia berpendapat bahwa pragmatik ialah kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Dari pendapat tersebut, terlihat bahwa pragmatik merupakan salah satu bidang kajian bahasa yang melibatkan unsur-unsur di luar bahasa di dalam pengkajiannya. Jadi tidak hanya berkutat dalam pembelajaran bahasa, tetapi kita dalam pembelajaran pragmatik, itu kita harus melihat konteks-konteks di luar dari unsur-unsur bahasa yang ada. Dalam pragmatik, pengkajian bahasa didasarkan pada penggunaan bahasa, bukan pada struktural semata. Konteks-konteks yang melingkupi suatu bahasa akan mendapatkan perhatian yang besar dengan makna yang muncul dari suatu penggunaan bahasa. Kondisi praktik di mana komunikasi menjadi pijakan utama, dalam hal ini wacana-wacana yang berkaitan dengan proses komunikasi akan dikaji. Nah, dari beberapa pendapat ahli yang tadi sudah saya sampaikan, dari pendapat tersebut didapatkan bahwa beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi proses tindak komunikasi, yang tadi konteks-konteksnya itu tadi yang mempengaruhi bahasa, yang pertama adalah harus melihat konteks pelakunya, yang kedua tujuan dari kita berkomunikasi, terus yang selanjutnya adalah situasi yang ada ketika kita berkomunikasi, situasinya bagaimana, yang keempat konteks, yang kelima jalur, keenam media, dan yang terakhir peristiwa apa yang sedang dibahas atau yang sedang dikomunikasikan. Sependapat dengan teori ahli dari Suyono mengemukakan 3 konsep dasar dalam penggunaan bahasa, yakni dalam hal studi pragmatik, yaitu tindak komunikasi, peristiwa komunikasi, dan situasi komunikasi. Nah, pendapat-pendapat tersebut tidak jauh berbeda. Intinya, faktor-faktor penentu dalam hal di luar bahasa itu juga mempengaruhi dalam komunikasi yang ada dalam pembelajaran pragmatik. Dengan berpijak pada hal di atas, jelaslah bahwa pragmatik sangat membantu dalam pengajaran bahasa khususnya di sekolah, lebih-lebih di sekolah dasar. Pengajaran bahasa berorientasi pada kajian bahasa secara struktural, jelas akan menimbulkan banyak kendala ketika tidak dikaitkan dengan penggunaan bahasa secara praktik di lapangan. Dalam kegiatan berbahasa, seseorang dituntut untuk mencapai kualitas yang bersifat pragmatis. Dengan bentuknya yang pragmatis, diharapkan nantinya peserta didik dapat menggunakan bahasa sesuai konteks yang melatari kegiatan bahasa yang nyata, sehingga peserta didik itu mampu dan bisa ketika dia di lingkungannya, ketika dia praktik untuk berkomunikasi itu bisa, tidak hanya teori-teori saja yang dia pelajari. Oke, pembelajaran bahasa itu sudah seharusnya, sudah semestinya mampu mengakomodasi kebutuhan berbahasa secara praktik sesuai dengan kondisi yang nyata. Dengan pola yang berdasar pada pragmatis tadi, proses pembelajaran bahasa bisa diterima oleh peserta didik serta otomatis akan mengacu pada kondisi praktik di tindak komunikasi. Pembelajaran yang seperti ini akan menuntut penyesuaian beberapa aspek dari kurikulumnya, entah itu dari pembelajaran kesehariannya. Jadi dari kurikulum dari RPP, silabus, protokol medisnya itu juga harus menyesuaikan jika kita akan menggunakan pembelajaran pragmatik. Bisa dimulai dari programnya, materinya, bahannya, atau bahkan ragam bahasa untuk menciptakan suatu situasi dan konteks yang sesuai dan jelas sehingga tidak dapat dihindarkan ketika target akhir nanti dalam pembelajaran agar peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika baik secara lisan maupun tulis.
Nah, berdasarkan paparannya tadi sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa yang diorientasikan pada tataran praktis tindak komunikasi akan sangat diperlukan bagi peserta didik. Dalam hal ini pendekatan komunikatif atau lebih spesifiknya yang pragmatik sangat membantu dalam mengarahkan proses pembelajaran yang dilakukan terutama dalam pendidikan formal atau sekolah. Next. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan contoh pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan pragmatik yang dimana ruang lingkupnya adalah sekolah dasar. Nah, sebenarnya tidaklah terlalu sulit bagi kita, bagi guru, untuk menerapkan pembelajaran yang menggunakan pendekatan pragmatik dalam pembelajaran bahasa untuk meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Karena kita biasanya menjumpai peserta didik itu banyak yang suka berbicara di dalam kelas atau biasanya aktif seperti itu. Maksudnya adalah peserta didik senang kalau pembelajaran di kelas itu aktif, tidak pasif ya, tidak hanya diam saja. Itu mereka pasti akan lebih senang jika pembelajarannya itu aktif. Gurunya itu membuat pembelajaran lebih menyenangkan, itu mereka lebih senang, lebih tertarik. Dengan begitu mereka akan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan diadakan. Nah, bisa saya contohkan penerapan pragmatik dalam pembelajaran pada tingkat SD kelas 6 di semester kedua karena secara kebetulan saya juga mengajar di kelas 6. Nah, aspek yang akan ditingkatkan adalah berbicara dengan kompetensi intinya, misalkan menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Itu tadi adalah kompetensi intinya, KI-nya. Lalu KD-nya yang akan ditingkatkan adalah siswa mampu memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Itu adalah KIKD yang ada di kelas 6 semester kedua. Dalam rencana pembelajarannya, peserta didik diarahkan untuk dapat memaparkan informasi penting dari buku sejarah dalam forum yang resmi, karena itu tadi sudah tercantum di KD yang harus dicapai. Dalam hal ini nanti guru memberi arahan materi sebelum peserta didik mempraktikkan. Dalam arahannya, guru menyampaikan materi bahwa nanti siswa setelah melakukan kajian atau melakukan tugas, hasil tugas itu akan dipresentasikan, akan dipaparkan. Tetapi sebelum dipaparkan, siswa juga harus tahu, harus memahami situasi apa yang ada dalam forum itu. Dengan kata lain, harus melihat kondisi kelasnya seperti itu, karena nanti kan dipaparkan di depan kelas, tapi tetap diarahkan bagaimana kalau memaparkan di depan misalkan di lingkungan masyarakat atau di depan orang tua atau di depan adiknya seperti itu kan nanti akan diarahkan oleh guru seperti itu. Nah, dari materi ini jelaslah bahwa unsur-unsur di luar bahasa akan mulai diperhatikan dari siswa. Jadi siswa akan mulai paham, oh kalau cara memaparkan di depan teman-temannya pasti berbeda dengan cara memaparkan di depan adik-adiknya atau di depan orang tuanya. Dengan kata lain, kemampuan pragmatik mulai diperkenalkan pada peserta didik. Nah, lebih lanjutnya, guru akan menerangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara atau misalkan sebelum kita memaparkan kan pasti memperkenalkan diri itu di dalam forum yang resmi. Ya, jadi siswa nanti akan dikenalkan kalau di forum resmi itu bagaimana, harus melihat siapa yang menghadiri, terus statusnya itu bagaimana orang yang hadir dalam forum tersebut, lalu kedudukannya dalam forum itu menjadi apa, apakah menjadi peserta, apakah menjadi narasumber atau justru menjadi yang lainnya, jabatan-jabatan yang lainnya. Jadi situasi yang berbeda yang dihadapi itu seperti apa, lalu tujuannya dia memaparkan itu apa tujuannya harus diketahui juga, dan berbagai hal yang lain yang perlu diperhatikan, tetap mengacu pada kajian-kajian pragmatik. Selanjutnya, guru juga mencoba menciptakan suatu situasi atau kondisi pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga peserta didik mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kompetensi yang dimiliki dalam situasi yang diciptakan. Nah, dengan memberikan peran-peran tertentu pada beberapa orang, peserta didik diharapkan pada situasi yang diharapkan untuk belajar menghadapi situasi-situasi yang berbeda. Dari pembelajaran tersebut dapat terlihat bagaimana komunikasi yang akan terjadi
Apakah peserta didik mampu berkomunikasi dengan tepat pada situasi yang tepat atau justru tidak tercipta kondisi yang tepat, komunikasi yang tepat. Nah, ketercapaian tersebut dapat dilihat dari bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik yang maju ke depan. Bagaimana pilihan kata yang digunakan, lalu bagaimana sikapnya, apakah sikapnya bisa dikatakan tidak sesuai di dalam forum, lalu tujuan berkomunikasinya tercapai atau tidak, dan sebagainya. Nah, dengan proses pembelajaran yang seperti itu, diharapkan peserta didik akan mendapatkan pengalaman belajar yang baru. Lebih jauh lagi, peserta didik akan mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses berkomunikasi secara praktis, bukan hanya teori saja. Nah, pada akhirnya, peserta didik akan mendapatkan bekal untuk berkomunikasi dalam masyarakat. Paling tidak yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Karena tadi kan dalam pembelajaran praktiknya dia menyesuaikan KD, tetapi ya tidak menutup kemungkinan meskipun tadi belajar menyesuaikan KD, bisa juga kemampuan pragmatiknya bisa dikembangkan di lingkungan masyarakat pada umumnya. Next. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang teknik-teknik evaluasi pembelajaran dalam ruang lingkup bahasa dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Jadi kita sebagai guru selain melakukan perencanaan dan juga pelaksanaan pembelajaran, kita juga diwajibkan untuk mengevaluasi. Ya, 3 langkah itu harus sesuai urutan, sesuai tupoksi yang ada sehingga evaluasi jangan sampai dikesampingkan. Karena kalau kita sebagai guru tidak melakukan evaluasi, kita tidak tahu apakah kita pembelajarannya sesuai atau tidak, apakah siswanya mampu memahami materi atau tidak, apakah siswanya berkembang atau tidak, gitu kita tidak dapat mengetahui tanpa dilakukan teknik evaluasi yang tepat. Karena evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan belajar mengajar pada umumnya. Tanpa adanya evaluasi, tidak akan diketahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam pembelajaran pragmatik dapat dilaksanakan dengan beberapa teknik evaluasi yang ada. Yang pertama, menggunakan teknik isai atau pendapat mengenai suatu masalah. Misalkan kita guru bertanya, sebutkan dan jelaskan apa yang kamu ketahui tentang, misalkan materinya adalah tentang manusia dan hewan. Jadi sebutkan dan jelaskan yang kamu ketahui tentang hubungan antara manusia dan hewan serta tumbuhan. Nah, jadi siswa kan ditanya lalu disuruh menjawab secara lisan. Jadi akan terlihat bagaimana cara dia berkomunikasi, lalu diarahkan dulu. Sebelumnya diarahkan dulu bagaimana teknik-teknik mengenai pendekatan pragmatik. Itu tadi pertama secara isai, pendapat mengenai suatu masalah. Yang kedua adalah teknik evaluasi melalui observasi atau pengamatan. Nah, penilaian cara ini dirasa sangat tepat untuk pragmatik sebagai keterampilan praktis. Jadi dapat dilaksanakan dengan cara siswa misalkan berwawancara dengan teman-temannya atau misalkan dengan stakeholder yang ada di sekolah, misalkan guru dari kelas lain atau dengan kepala sekolah, misalkan seperti itu. Nah, nanti kita sebagai guru bisa mengamati, karena kan judulnya observasi, jadi kita bisa mengamati bagaimana cara siswa tersebut berkomunikasi. Misalkan apabila ternyata terdapat ungkapan-ungkapan yang tidak tepat, pengajar kita atau kita sebagai guru dapat menyarankan perbaikan kata-kata yang bagusnya itu seperti ini. Kalau misalkan wawancara dengan kepala sekolah, misalkan wawancara dengan teman-temannya juga, kita mengarahkan harusnya kata-katanya yang dipilih yang berbeda. Lalu teknik yang selanjutnya adalah dengan tes objektif. Jenis tes tersebut dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bisa dengan menggunakan tes pilihan ganda, bisa menggunakan tes uraian atau isian seperti itu. Ya, mungkin demikian yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mbak Diah selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materi tentang teori pragmatik ini. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman atau ibu dosen
apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.